Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam jumpa kita semua yang ada, jemaat Tuhan yang ada di penjaga menara, bahkan semua yang menyaksikan tentunya lewat channel YouTube dari penjaga menara. Baik, pada kesempatan pagi diberkati ini, saya akan berbagi firman Tuhan dengan tema sukacita sejati. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah sukacita sejati. Dan saudara, ada dua bagian besar yang akan kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki sukacita yang sejati itu. Itu adalah bagian pertama yang akan menjadi pembahasan kita. Lalu yang kedua, kita akan memperhatikan dampak dari sukacita sejati tersebut. Ya. Jadi ini dua hal atau dua bagian besar yang akan menjadi pembahasan kita. Saya ingin memulai dengan pembacaan ayat firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mempelajari seluruh bagian daripada kitab atau surat Filipi, maka kita menemukan bahwa kata kunci yang ada di dalam surat Filipi itu adalah kata bersukacita. Rasul Paulus mengulangi kata bersukacita itu di dalam suratan Filipi itu sebanyak 12 kali, saudaraku. Dan itulah sebabnya surat ini juga disebut atau dinyatakan sebagai surat yang berbicara banyak hal tentang sukacita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan keseluruhan daripada latar belakang surat Filipi ini, maka kita menemukan bahwa waktu Paulus menulis surat Filipi ini, dia sedang ada di dalam pemenjaraan. Dan tentu saudara, kalau bicara soal pemenjaraan, apalagi pada masa itu, tempo itu, maka itu adalah suatu situasi atau keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Karena penjara di bawah tanah, tentu gelap gulita, lalu kemudian juga kaki dan tangan mereka dibelenggu, saudara yang terkasih, dan itu sangat tidak membuat seseorang bisa kehilangan sukacita. Namun fakta yang kita temukan dalam tulisan Rasul Paulus ini, bahwa justru di dalam penjara itu, saudara, itu tidak bisa membuat sukacita yang dimiliki oleh Rasul Paulus itu hilang. Justru dia bisa memberi nasihat, memberi dorongan, memberi masukan kepada jemaat Filipi yang justru di luar penjara, namun dalam keadaan kehilangan sukacita, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga dia harus memberi nasihat, memberi dorongan kepada mereka agar mereka pulih kembali atau kembali kepada sukacita yang sesungguhnya itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang saya tadi katakan di awal, inilah yang disebut dengan sukacita sejati. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan, situasi apapun tidak bisa mengambil atau merebut, mencuri sukacita sejati ini. Dan inilah yang tentunya harus dimiliki oleh setiap kita orang-orang percaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, teks yang tadi kita baca memberitahu jelas kepada kita bahwa sukacita semacam ini hanya didapat di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dikatakan dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan. Jadi saudara, sukacita sejati itu tidak bisa kita peroleh di luar Tuhan. Atau tidak bisa didapat di luar Tuhan. Sukacita yang sejati itu hanya sumbernya atau datangnya dari Tuhan. Nah, karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Kalau kita bicara tentang sukacita yang datangnya dari dalam Tuhan atau sumbernya dari Tuhan, maka kita harus meresponi sukacita yang mau diberikan oleh Tuhan itu. Meresponi sumber dari sukacita itu. Saudara, dan pagi hari ini tadi saya katakan di bagian yang pertama, saya akan membagikan buat kita bagaimana agar sukacita yang sejati, yang sumbernya dari Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Menjadi bagian di dalam pribadi kita. Mungkin kita sedang diperhadapkan dengan berbagai situasi kehidupan. Mungkin kita sedang diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan. Tapi kalau sukacita yang bersumber dari Tuhan itu menjadi bagian di dalam hidup saudara dan saya, maka itu akan membuat saudara dan saya memiliki sebuah ciri kehidupan yang berbeda. Memberi kekuatan tersendiri dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Nah, pagi hari ini saudara, perhatikan. Yang pertama, untuk dapat memperoleh sukacita yang sumbernya dari Tuhan itu, maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan begini di dalam Filipi pasal 1 ayat yang keempat. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang berdoa, ya saudara, itu pasti memiliki sukacita yang datangnya dari Tuhan. Ya. Orang yang berdoa itu akan mendapatkan sukacita tersendiri. Orang yang hidup di dalam doa itu akan diberikan sukacita yang tidak sama seperti yang diperoleh di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kali Paulus berdoa dikatakan, dia selalu berdoa dengan sukacita. Setiap kali dia berdoa, dia selalu berdoa dengan sukacita. Saudara, ini artinya bahwa ketika seseorang itu berkacita, Allah itu diberikan kepadanya. Saya mau tunjukkan juga ayat yang lain yang menunjukkan bahwa ketika seseorang itu berdoa, dia dipenuhi dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Misalnya di dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Bukankah waktu kita berdoa, kita sedang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu kita sedang berdoa, kita sedang ada di hadapan Tuhan. Dan saudara, dikatakan bahwa orang yang ada di hadapan Tuhan itu sukacitanya berlimpah-limpah. Kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap pagi saudara ada di dalam doa, ya. Setiap pagi saudara tergabung di dalam penjaga menara. Setiap pagi saudara dan saya terhubung dengan Tuhan, maka percayalah, sukacita yang akan menyertai saudara dan saya bukan sukacita yang semu, bukan sukacita yang KW, bukan sukacita yang dapat pudar nilainya, tapi sukacita yang saudara dan saya miliki pada hari ini adalah sukacita yang sejati, yang berlimpah-limpah, yang datangnya dari Tuhan. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itulah sekali lagi, setiap orang yang setelah berdoa, itu akan terjadi sebuah perubahan di dalam dirinya. Setiap orang yang datang di hadapan Tuhan, saudaraku, dia akan mengalami perubahan di dalam dirinya. Perubahan apa? Perubahan suasana hati. Perubahan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, suasana jiwanya. Dia akan lebih mengalami sukacita yang luar biasa ketika orang itu ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di bagian lain juga dikatakan begini, misalnya dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-27. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita dikatakan ada di tempatnya. Jadi keagungan dan semarak di hadapan Tuhan, kekuatan dan sukacita itu ada di tempatnya. Jadi ketika kita ada di dalam hadirat Allah, ketika kita sedang berjumpa dengan Tuhan, ketika kita ada di dalam saudaraku hadirat Tuhan,
tempatnya dikatakan itu, maka saudara akan melihat keagungan, semarak, sukacita Allah ada di sana. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, marilah kita semua yang ada pada pagi hari ini, ketika kita datang di hadirat Tuhan, kita bukan hanya sekedar menyanyi, kita bukan hanya sekedar menyembah, tapi kita sedang menikmati keagungan, semarak, sukacita Allah di dalam hidup kita. Dan sukacita Allah itu yang akan merasuki kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita, menguasai kehidupan kita di sepanjang hari ini. Sehingga kita akan berlimpah-limpah sukacita. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita memperoleh sukacita yang sejati itu? Mari kita lihat Filipi pasal 1 ayat yang ke-18. Filipi pasal 1 ayat yang ke-18, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Nah, saudara garis bawahi kata Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Tentang hal itu, tentang apa? Tentang Kristus diberitakan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bukan soal apa latar belakang daripada orang yang memberitakan, tapi tentang Kristus diberitakan itu, tentang hal itu, Paulus mengatakan, aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalimat yang saya sebutkan tadi, Kristus diberitakan, itu adalah sumber sukacita Paulus. Kristus diberitakan, Injil diberitakan, firman Allah disampaikan. Itu mendatangkan sukacita yang luar biasa. Jadi meski Paulus ada di dalam penjara, tapi ketika dia mendengar bahwa pemberitaan Injil Kristus tidak terbelenggu, Injil Kristus itu terus dinyatakan, Injil Kristus itu terus diberitakan, itu mendatangkan sukacita bagi seorang Paulus ketika dia sedang meski ada dalam sebuah pemenjaraan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini membuktikan kepada kita bahwa firman Tuhan itu atau Injil Kristus itu mendatangkan sukacita bagi kita semua. Waktu kita mendengar firman Allah, waktu saudara membaca kitab suci, pada pagi hari ini saudara sedang mendengarkan khotbah, atau setiap pagi ketika saudara tergabung di dalam penjaga menara, adakah saudara dan saya mau melihat sukacita Allah itu mulai mengalir dalam hidup kita? Ketika firman diberitakan seperti air yang sejuk, yang saudaraku mengalir dalam diri saudara dan saya, yang mendatangkan sukacita bagi saudara dan saya, itu sukacita sejati. Saudara perhatikan juga apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 15 ya, ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu itu menjadi penuh. Ya, semua yang Tuhan katakan, semua yang firman Tuhan sampaikan, semua yang Tuhan bicarakan kepada kita, itu sebenarnya untuk membuat saudara dan saya bukan ada di dalam duka cita, tetapi justru mendatangkan sukacita yang penuh di dalam diri kita sekali. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini, di dalam doa dan di dalam firman Allah, saya percaya ada sukacita yang datang dari Tuhan. Ada sukacita yang bersumber dari Allah, yang akan mengalir dalam hidup saudara dan saya, yang akan memenuhi kehidupan kita, yang akan menguatkan hidup saudara dan saya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang berbeda hari ini. Nah, bagian yang kedua yang saya janjikan buat kita adalah dampak ketika saudara sudah menemukan atau merasakan aliran sukacita yang datangnya sumbernya dari Tuhan itu. Maka Alkitab mengatakan begini, saudara, mari kita akan memperhatikan beberapa ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau bacakan di dalam kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-17 ya. Kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran
damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, kerajaan Allah bukan soal makanan dan soal minuman. Artinya begini, kalau saudara hidup dalam sukacita yang dikerjakan oleh Allah hari ini, oleh karena sumbernya dari Tuhan hari ini, maka saudara dan saya sebenarnya sedang hidup di dalam suasana kerajaan Allah. Oh, luar biasa, haleluya. Ya, saudara, kita memang belum sampai ke kerajaan Allah. Kita belum ada di sorga hari ini. Kita masih ada di dunia. Tapi kita bisa menikmati suasana kerajaan Allah hari ini, saudara. Karena kerajaan Allah dikatakan bukan soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah bukan bicara soal sesuatu yang dapat memuaskan secara jasmani. Tapi kerajaan Allah itu bicara soal sukacita, damai sejahtera surgawi. Jadi kalau hari ini saudara dan saya menikmati sukacita yang datangnya sumbernya dari Allah, hidupmu akan mengalami suasana kerajaan Allah. Di rumah akan ada suasana kerajaan Allah. Di hatimu akan ada suasana kerajaan Allah. Di pekerjaanmu akan ada suasana kerajaan Allah. Oh my God, luar biasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, karena itu anak-anak Tuhan, ya. Beda dong orang-orang Kristen yang berdoa. Beda tuh orang Kristen yang baca firman. Beda ya saudara. Beda sekali. Ya, dia akan menjalani hidupnya dalam suasana kerajaan Allah. Makanya saya tidak mungkin yakin ya ada anak-anak Tuhan yang berdoa, yang saudaraku yang sungguh-sungguh baca Alkitab, mendengar firman Allah, tapi sepanjang harinya kok berkelahi melulu ya, saudara bersungut-sungut melulu, marah-marah melulu. Itu impossible tuh saudara. Karena suasana kerajaan Allah itu suasana yang berbeda. Suasana kerajaan Allah, suasana yang penuh sukacita, suasana yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda akan melihat hal-hal yang besar. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus meskipun di penjara, tapi suasana penjara itu menjadi suasana kerajaan Allah. Suasana penjara itu tidak menjadi suasana yang mencekam, suasana yang menakutkan. Karena suasana itu menjadi suasana kerajaan Allah. Ada sukacita yang mengalir dalam pribadi Paulus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ulang lagi, jadikanlah rumah tanggamu hari ini dipenuhi dengan suasana kerajaan Allah. Haleluya. Ya, pribadimu dipenuhi dengan suasana kerajaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu dampak kalau kita mengalami sukacita dari Tuhan. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengalami sukacita yang bersumber dari Tuhan. Saya bacakan ayat ini, Nehemia pasal 8 ayat yang ke-10. Perhatikan firman Allah. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minum minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu, dikatakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di bagian terakhir, jangan kamu bersusah hati. Sebab apa? Sukacita karena Tuhan, ya, sukacita yang dari Tuhan, sukacita yang bersumber dari Tuhan, itulah perlindungan saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kalau kita ada dalam sukacita Tuhan, kita seperti ada dalam perlindungan Allah. Ya, kalau kita bicara soal perlindungan, itu berarti kita berbicara tentang sebuah kekuatan yang membentengi kita. Kekuatan yang saudaraku membuat saudara dan saya tercover. Kekuatan yang membuat saudara dan saya merasa nyaman, merasa aman, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kekuatan itu adalah sukacita yang datangnya dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita membutuhkan kekuatan, bukan hanya saja kekuatan secara fisik, tapi kekuatan jiwa itu sangat diperlukan. Apalagi ketika kita sedang menghadapi berbagai macam tekanan hidup. Kita menghadapi berbagai macam persoalan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi masalah kehidupan keluarga, dan lain sebagainya, masalah di tengah pelayanan. Kita tidak hanya membutuhkan kekuatan secara physically, tapi kita membutuhkan kekuatan psikologis kita, kekuatan jiwa kita.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan kekuatan jiwa ini hanya bisa dikerjakan ketika sukacita Allah itu melimpah di dalam hidup kita. Kekuatan Allah itu hanya bisa nyata kalau ada perlindungan yang nyata. Dan perlindungan itu adalah sukacita yang Allah berikan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara membaca berbagai ayat di dalam kitab Amsal misalnya, ya, di sana dikatakan obat yang manjur itu adalah hati yang gembira, ya saudara. Maksudnya apa? Ya, obat yang manjur di sini tentu bicara soal obat bagi jiwa kita, bagi penyakit secara psikologis kita, bukan secara tubuh kita, saudaraku. Ya, sebab waktu orang mengalami sakit tubuh, jiwanya juga sakit. Ya, perasaannya sakit, saudara. Nah, untuk bisa mendapatkan pemulihan terhadap perasaan, terhadap jiwanya, saudaraku, dibutuhkan yang namanya sukacita, dibutuhkan gembira. Anda mau minum obat tenang seperti apapun, ya, sebanyak apapun dosisnya, setelah Anda obat itu selesai bekerja, ketidaktenangan muncul lagi. Ya, hanya sesaat saja obat penenang itu bisa memberikan ketenangan kepada jiwa seseorang. Tapi kalau Anda dan saya hidup dalam sukacita Allah, hidup yang mengalami sukacita dari Tuhan, maka kekuatan sukacita itu melampaui daripada kekuatan obat penenang, ya. Melampaui kekuatan obat penenang. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, hiduplah dalam sukacita yang bersumber dari Tuhan hari ini. Sebab itu menjadi perlindungan buat jiwa kita. Kekuatan buat jiwa kita dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini, berbagai macam persoalan kehidupan ini. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, dua bagian firman Tuhan yang saya bagikan pada pagi hari ini, ya. Bagaimana kita hidup dalam sukacita sejati dan dampak yang sukacita sejati berikan kepada kita ini. Kiranya menolong kita di sepanjang hari ini. Sehingga kalau kita ada dalam sukacita sejati, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan. Dan percayalah, saudara, ada banyak hal mujizat yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Tuhan berkenan melawat kami sekalian dengan kebenaran firman Allah. Kami tahu Tuhan dalam hidup ini kami butuh sumber sukacita itu yang datangnya dari Tuhan sendiri, yang mengalir buat kami semua Tuhan. Tuhan tolong kami semua yang ada di penjaga menara hari ini. Kami ada dalam doa, kami ada dalam penyembahan, kami ada dalam firman Allah. Dan kami percaya Tuhan sedang mengerjakan sukacita sejati itu buat setiap kami Bapa. Kami semua yang hadir Tuhan kenal pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu pergumulan kami, Tuhan tahu masalah hidup kami, Tuhan tahu apa yang menjadi beban, persoalan, tanggung jawab dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Suasana kerajaan Allah itu menjadi bagian atas hidup kami. Kami berdoa Tuhan perlindungan dan kekuatan Allah itu, yaitu sukacita itu, menyata atas kehidupan kami Bapa. Diberkatilah setiap rumah tangga kami, diberkatilah setiap usaha pekerjaan kami, diberkatilah setiap keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang mengerjakan itu Tuhan dalam kami dan melalui kami. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semua yang ada dalam penjaga menara. Tuhan memberkati juga pemberitaan-pemberitaan Injil yang ada. Tuhan memberkati Tuhan doa setiap pagi di penjaga menara. Tuhan hadir dan melawat umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Nyatakan kuat kuasa-Mu berlimpah. Nyatakan belas kasihan-Mu berlimpah atas setiap kami. Tuhan berkenan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diberikan penghiburan, yang sedang menghadapi jalan butuh dibukakan jalan baginya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan mengerjakan itu lebih besar dari apa yang kami doa dan kami minta. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.